Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Lubis, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Saya merupakan pengampu mata kuliah Fisika Dasar 1, di mana mata kuliah Fisika Dasar 1 ini memiliki bobot 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS itu merupakan pelaksanaan teori, dan 1 SKS itu pelaksanaannya praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah Fisika Dasar ini yaitu mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar akademik program studi S1 Pendidikan Fisika pada kelompok mata kuliah keahlian atau MKK. Nah, setelah mengikuti perkuliahan Fisika Dasar 1 ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pengetahuan dasar mekanika dan dinamika yang meliputi gerak 1 dimensi, gerak 2 dimensi, dinamika partikel translasi dan rotasi, usaha dan energi, impuls momentum, elastisitas bahan, dinamika benda tegar, dan fluida. Manfaat mata kuliah yang diharapkan ini yaitu mahasiswa mampu atau dapat mengintegrasikan konsep dasar fisika dengan ilmu terapan dan mengaitkannya serta mengkajinya dengan kajian-kajian dasar ilmu fisika serta penerapannya. Profil lulusan yang diharapkan melalui mata kuliah fisika dasar ini adalah satu sebagai tenaga pendidik fisika, di mana jenjangnya itu SMP dan SMA ataupun SMK. Tenaga pendidik mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran di SMP dan SMA ataupun SMK berdasarkan keilmuan, karakter, dan inovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tenaga pendidik juga diharapkan memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan informasi untuk mengikuti perkembangan ilmu pendidikan dan pembelajaran. Profil lulusan yang kedua sebagai peneliti, mampu memecahkan permasalahan pembelajaran serta mampu menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran yang teruji dan mempublikasikan hasilnya di dalam forum-forum ilmiah. Profil lulusan yang ketiga sebagai tenaga laboran, memiliki keahlian dalam pelaksanaan praktikum-praktikum fisika, memiliki keahlian dalam perawatan alat-alat laboratorium dan pengelolaan laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah dan program studi ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Lalu menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Aspek yang kedua yaitu aspek pengetahuan, di mana menguasai konsep teoritis fisika klasik dan modern atau kuantum secara umum. Aspek yang ketiga, keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Aspek yang keempat yaitu keterampilan khusus, yaitu mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta membangun hubungan interpersonal yang produktif berbasis iptek dan potensi lingkungan setempat serta sesuai dengan mutunya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Fisika Dasar 1 ini yaitu 1. Mahasiswa mampu menggunakan besaran satuan dan vektor dalam menerapkan operasi matematis pada vektor secara geometris dan analitis dalam penyelesaian permasalahan vektor. Yang kedua, menganalisis penerapan konsep kinematika gerak benda berdasarkan persamaan gerak 1 dimensi dan gerak 2 dimensi. Yang ketiga, mengidentifikasi konsep dinamika gerak melingkar benda dan penerapan hukum Newton pada sistem benda. Yang keempat, menentukan hubungan antara usaha perubahan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik. Yang kelima, menganalisis penerapan konsep elastisitas pada benda dan hukum Hooke dalam mengaplikasikannya pada pemecahan masalah fisika terkait. Yang keenam, menganalisis hubungan penerapan hukum Newton pada konsep impuls, momentum linear, serta hukum kekekalan momentum
dalam menyelesaikan beberapa persoalan fisika. Yang ketujuh, mengidentifikasi konsep dinamika benda tegar pada penerapan permasalahan kesetimbangan benda tegar. Yang kedelapan, menganalisis konsep fluida dan mekanika gerak fluida dalam mengaplikasikannya pada permasalahan fisika terkait. Adapun strategi dan metode ataupun model yang dilakukan di dalam perkuliahan ini, perkuliahan dilaksanakan dengan model pembelajaran itu ada dua, yaitu Advanced Organizer dan Contextual Learning. Lalu metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sikap dan keterampilan. Ya, sikap dan keterampilan dilakukan melalui tugas terstruktur atau tugas rutin. Lalu critical journal, project, partisipasi pembelajaran. Lalu ada evaluasi pengetahuan dilakukan dengan UTS dan UAS. Lalu materi atau bahan bacaan pada perkuliahan ini yaitu pertama besaran fisika dan pengukuran, yang kedua adalah vektor, ketiga adalah kinematika partikel, di mana ada gerak dalam satu dimensi dan gerak dalam dua dimensi, dinamika partikel, mengkaji hukum Newton tentang gerak, lalu dinamika gerak melingkar, usaha dan energi, elastisitas bahan, momentum linear dan impuls, dinamika benda tegar, fluida statis, dan fluida dinamis. Kriteria penilaian ini terdiri dari tugas, proyek, partisipasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di mana kriteria penilaiannya itu tugas ini merupakan tugas rutin mandiri dan tugas review jurnal, yang mana bobotnya adalah sebesar 20%. Lalu proyek membuat media pembelajaran fisika sederhana, bobotnya 25%. Lalu partisipasi pembelajaran, di sini yang dilihat adalah kehadiran mahasiswa minimal 75% dari total jumlah kehadiran, bobotnya adalah 10%. Lalu ujian tengah semester atau UTS, bobotnya 20%. Dan ujian akhir semester atau ujian akhir semester atau UAS, bobotnya 25%. Materi kita hari ini yang akan kita bahas mengenai gerak parabola, ya, gerak parabola, di mana tujuan umum dari materi ini adalah mahasiswa mampu menganalisis gerak sebuah partikel dalam penyelesaian persamaan dua dimensi. Lalu tujuan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep gerak parabola, mahasiswa mampu memahami mengenai komponen-komponen gerak parabola, mahasiswa mampu menganalisis dan membuktikan secara matematis gerak parabola, dan mahasiswa mampu menerapkan persamaan GLB dan GLBB pada gerak parabola. Nah, gerak parabola kita sering menemukan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena gerak parabola di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sering banyak yang sudah kita temui. Nah, ternyata Galileo adalah orang pertama yang mendeskripsikan gerak peluru atau parabola secara akurat, ya. Lalu benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi benda-benda yang melakukan gerak parabola atau gerak peluru itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu benda tersebut bergerak karena ada yang diberikan. Lalu benda-benda yang melakukan gerak peluru atau kita kenal dengan gerak parabola itu dipengaruhi oleh gravitasi, ya, dipengaruhi oleh gravitasi. Karena kita ketahui gerak parabola itu bentuknya selalu melengkung, ya, melengkung. Nah, itu gerak parabola. Nah, ini kita lihat bentuk contoh, ya, contoh bentuk gerak parabola yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat banyak sebenarnya, ya, tapi salah satunya ketika seseorang memukul bola golf, ya. Nah, ini jadi ternyata terbentuk gerakan dari si bola tersebut ketika dipukul membentuk gerakan melengkung seperti ini. Nah, lintasan gerak parabola selalu melengkung ke bawah karena adanya percepatan gravitasi bumi. Nah, itu tadi faktor yang mempengaruhi terjadinya gerak parabola atau gerak peluru. Nah, salah satu yang unik yang khas, ya, yang khas dari gerak parabola adalah komponen kecepatan horizontal selalu tetap selama peluru itu bergerak.
Jadi gerak parabola ini merupakan perpaduan dari dua gerak benda, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi di dalam gerak parabola ada dua gerak perpaduan. Jadi gerak parabola ini adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, kita ketahui GLB itu syaratnya apa? Kita flashback dulu ke kinematika di materi yang lalu. Gerak lurus beraturan. Kriterianya bagaimana? Gerak lurus berubah beraturan, kriterianya bagaimana? GLBB bagaimana? GLB itu perubahan kecepatan suatu benda secara konstan. Apanya yang konstan? Kecepatannya, Bu. Oh, kecepatannya. Oke, kecepatannya. Ya, terima kasih atas tanggapan Mona dan Nisa. Jadi, di gerak parabola itu perpaduan dari GLB dan GLBB. Ada kecepatan horizontal dan ada kecepatan vertikal. Ya, di mana GLB-nya berfungsi di bagian mana, di mana GLBB-nya berfungsi. Nah, itu harus kita bedakan, ya, harus kita tahu di mana. Nah, salah satu yang khas, ya, kita masuk lagi, kita bahas lagi. Salah satu yang khas dari gerak parabola ini adanya komponen kecepatan horizontal dan komponen vertikal. Nah, kalau kecepatan horizontal kita identikkan di sumbu X, ya, pada sumbu koordinat, ya. Lalu pada kecepatan vertikal itu kita itu terdapat pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y. Oke, ya, itu vertikal, ya. Nah, ternyata komponen kecepatan horizontal itu selalu tetap selama peluru bergerak. Dan komponen kecepatan vertikal selalu berubah-ubah. Nah, dari pernyataan ini, siapa yang mengalami GLB dan siapa yang mengalami GLBB? Menurut saya kan, Bu, yang mengalami GLB itu ada gerak horizontal, sedangkan vertikal itu mengalami GLBB, Bu. Iya, sudah jelas, ya. Horizontal mengalami gerak GLB karena kecepatannya selalu tetap selama peluru itu bergerak, ya, selama peluru itu bergerak. Lalu yang vertikal itu mengalami GLBB, kecepatannya selalu berubah-ubah. Nah, mula-mula ketika benda itu ditembakkan seperti ini, ya, atau dipukul dengan sudut elevasi tertentu, jadi seperti ini. Jadi ketika bola itu dipukul atau ditembakkan, dia membentuk sudut elevasi tertentu. Nih, di sini sudutnya. Ya, sini. Nih gambaran dari gerakan si parabola tersebut, ya. Nah, gerakannya itu ternyata kalau kita perhatikan, nah, mula makin kecil, kecepatannya mula-mula makin kecil sampai dia di puncak lintasan, ya. Saat di puncak lintasan, jadi si benda tersebut itu seperti berhenti sesaat, gitu, ya. Jadi komponen kecepatan arah vertikalnya itu bernilai 0. Lalu komponen kecepatan vertikal itu kembali membesar ketika dia mulai menurun sampai dia menuju tanah atau mendarat. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lihat di video tracknya, nanti akan Ibu perlihatkan. Nah, dia di sini lama-lama mula-mula dia kecil, pelan, sampai di titik maksimum, ya. Di sini kecepatan vertikalnya itu bernilai 0, ya, bernilai 0. Oke. Lalu ketika dia turun, kecepatannya ini semakin cepat sampai dia hampir menyentuh tanah. Perubahan komponen vertikal ini disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi bumi, ya, pasti, karena dia arahnya menuju ke arah bawah, ya. Komponen kecepatan arah horizontal itu tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tidak adanya perubahan kecepatan atau tidak adanya percepatan pada arah horizontal. Itu diingat, tidak adanya percepatan atau perubahan kecepatan pada arah horizontal. Dikarenakan apa? Karena tadi gerak yang terjadi pada arah horizontal adalah gerak GLB, ya, gerak GLB.
Ya, itu diingat. Perbedaan gerak horizontal dan vertikal. Siapa yang mengalami GLB, siapa yang mengalami GLBB. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan di dalam gerak parabola, perjalanan-perjalanan lintasan parabola itu, ya. Di sini bahwasanya gerakan horizontal dan vertikal itu saling bebas. Ya, pada gerak parabola, gerakan horizontal dan vertikal itu saling bebas. Lalu, gerakan horizontal itu tadi memiliki kecepatan yang konstan, ya, tidak berubah. Tidak berubah. Jadi, kecepatan horizontal ini dilambangkan dengan Vx, ya, Vx. Di mana Vx kita ketahui kecepatan yang berada di sumbu X, ya, yang berada di sumbu X. Maka dilambangkan dengan Vx. Nah, Vx. Nah, kalau tadi dari gambar kita perhatikan, kita kembali lagi. Nah, ini ditembakkan, proyektilnya terurai di sumbu koordinat X dan Y. Nah, X tadi adalah horizontal. 0x kita buat jadi V0x. Ini kecepatan mula-mula. Jadi diberikan kecepatan awal, ya. Jadi setiap benda yang ditembakkan pada gerak parabola itu ingat diberikan kecepatan awal. Jadi terurai dia menjadi V0x dan V0y karena di sini perpaduan GLB dan GLBB. Nah, kejadian GLB itu terjadi di V0x atau Vx dan kejadian GLBB itu di V0y atau ya di V0y. Nah, dari ini, bentuk ini kan terbentuk tadi sudut terbentuk suatu sudut, ya, kita anggap sudut theta, ya. Karena di sini, nah, Vx dikali 2T maksimum artinya di sini. Karena waktu yang dibutuhkan ketika kita mencari jangkauan itu bukan waktu maksimum, ya, bukan waktu di titik maksimum, tetapi adalah waktu total. Karena dia jarak yang dihitung itu dari dia ditembakkan sampai dia mendarat. Jadi panjang waktunya itu adalah waktu total, ya. Sehingga diperoleh V0x dikali 2 V0y per G, ya. Karena tadi T maksimum kita sudah peroleh bentuknya ini, kita kalikan menjadi 2 kali V0x dikali V0y per G, ya. Sehingga V0x, Vx, Vy, ini Vx, Vy, ya, bukan V0x. Vx, Vy itu tadi kan diperoleh dari V0, kalau Vx tadi V0 dikali cos theta, sedangkan Vy tadi diperoleh dari V0 kali sin theta, sehingga bentuknya seperti ini, ya. Sampai di sini bisa, ya, untuk menurunkannya, membuktikan persamaannya, ya. Nah, sehingga dari bentuk ini, setelah Vx dan Vy diuraikan, inilah dia bentuknya. 2 kali V0 kali cos theta dikali V0 dikali sin theta per G. Sehingga diperoleh hasilnya, V0 kali V0, nih, ya, V0 kuadrat per G dikali 2 cos theta kali sin theta. Ya. Nah, 2 cos theta dikali sin theta ini kita menggunakan rumus penurunan trigonometri, persamaan trigonometri. Sehingga hasilnya menjadi V0 kuadrat per G dikali sin 2 theta. Seperti ini dia. Nah, ini contoh atlet lompat jauh melakukan lompatan terjauh. Jadi sebelum mereka bisa menghasilkan lompatan terjauh itu perlu feeling, katanya, perlu feeling yang kuat untuk mendapatkan lompatan yang terjauh. Ternyata untuk mendapatkan lompatan terjauh, sudut elevasinya itu membentuk sudut 45 derajat. Ya, membentuk sudut 45 derajat sehingga mendapatkan lompatan yang terjauh. Coba kita lihat satu contoh, ya. Satu contoh, ada contoh satu soal aja kita bahas. Nah, seorang kiper menyepak bola dengan sudut 40 derajat. Maaf, ya, derajatnya tidak terbuat di atas garis horizontal. Nah, di sini kita ibaratkan ini bentuk bola. Nih, kita ibaratkan di bolanya, ya. Kecepatan awal dari bola adalah 22 meter per sekon. Jadi ingat, ya, pada gerak parabola, si benda itu diberikan kecepatan awal, ya. Ada kecepatan awalnya. Nah, di sini kecepatan awalnya 22 meter per sekon. Jika hambatan udara dapat diabaikan, tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola dan jangkauan yang dihasilkan. Nah, ini kita lihat. Ini dia disepak membentuk sudut 40 derajat dengan kecepatan 22 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapa ketinggian maksimum yang dicapainya dan berapa jangkauan yang dihasilkannya. Berarti di sini jangkauannya. Di sini. Max, ya. Max tadi peroleh maksimum.
V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sin kuadrat theta per 2G. Ini ya, ini ya. Ini ya. Nah, kita masukkan nilainya. Berapa tadi kecepatannya? 22 kuadrat ya? Ya kan? 22 kuadrat dikali sin 40 ya, sin 40 per, ini salah ya, di sini seharusnya sama dengannya, kita ganti, per 2G, 2G kita buat G-nya itu 9,8 ya, 9,8, 2 kali 9,8 berapa? 19,6 ya. Nah, berapa hasilnya nih? Langsung aja. Kalau tadi Bu pakai yang 10 kan Bu, yang gravitasinya dapatnya 9,91. 9,91 meter ya. Beda-beda sedikit ya, beda di desimalnya aja itu ya. Oke, kalau di sini ya, kalau di sini Ibu buat 9,8 tapi si tadi 10 nggak apa-apa. Nah, kita ambil yang hasil yang sudah dicek ya, 9,1 meter. Oke, nah di sini video track ya, video track yang menampilkan perjalanan gerak parabola pada sudut elevasi. Nah, di sini sudut elevasinya itu 30,7 derajat. Di sini nanti ada terhitung berapa tinggi maksimum yang dicapainya ketika waktunya, ketinggiannya, bukan ketinggi maksimum ya, ketinggiannya. Baru di sini waktu dan di sini ada jarak yang ditempuhnya, ya. Oke, coba kita lihat. Jadi kita nanti melihat hubungan antara ketinggian yang ditempuh terhadap waktu, ya, ketinggian terhadap waktu yang ditempuh si benda tersebut. Oke, kita lihat ini pada sudut 30 ya, kita anggap ini 30 derajat. Di sini terbaca 30,7 derajat. Oke, perhatikan gerak parabolanya. Nah, nih. Dan terlihat pada waktu, lihat ya, pada waktu di awal sudut elevasi pertama 30,7 derajat, waktu yang ditempuhnya sebesar ini, terus dia berjalan terus perjalanannya hingga mencapai waktu makin cepat kan? Makin cepat ya. Makin cepat ya, makin cepat. Nah, oke, kita langsung aja ke tugas ya. Nah, ada tugas ya. Nah, tugas di sini ada tugas terbagi atas 2. Nah, pada topik ini ada tugas mini risetnya juga ya. Nah, di sini tugas kalian analisis nanti ya, kalian cari, kalian bahas tentang permainan basket ya, di mana seorang pemain basket itu melempar gambarnya. Ini nanti kalian lalu tugas mini riset. Nah, tugas mini riset. Nah, di sini tugas mini risetnya adalah ini tugas kelompok ya, tugas kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini tugas mini risetnya. Nah, di setiap daerah itu kan memiliki kekhasan daerahnya masing-masing ya. Salah satunya adalah permainan tradisional. Nah, kalian ini kan berasal dari daerah-daerah yang berbeda ya. Jadi tugas mini riset kalian adalah menemukan atau temukanlah dan kajilah serta buktikan konsep gerak parabola yang terdapat pada permainan tradisional yang ada di daerah asal kalian masing-masing. Ya. Lalu buat miniatur benda permainan tersebut. Nah, itu ya. Jadi tugasnya mengkaji, menemukan
konsep gerak parabola pada permainan tradisional yang ada di wilayah kalian masing-masing. Jadi kalian kan ada dari Aceh, ada dari Nias. Nah, dari Nias juga ada dari Langkat, ada ya. Banyak. Jadi kalian banyak ya dari daerah kalian masing-masing. Kalian cari, kalian kaji, kalian temukan, kalian buktikan konsep gerak parabola yang terjadi pada permainan tradisional yang ada di daerah kalian. Lalu, kalian buat miniatur benda permainan tersebut. Sehingga dia memperlihatkan nantinya gerak si parabola itu. Ya, oke. Nah, itu untuk tugas mini risetnya pada topik kita pada hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Sudah jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Oke, ya. Itu topik kita hari ini. Jadi untuk topik minggu depan jangan lupa kalian bahas mengenai partikel ya, hukum Newton ya. Oke, sampai di sini perkuliahan kita pada siang hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.